Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada video yang kedua mengenai limit fungsi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengantar, mengenai apa yang dimaksud dengan limit fungsi dan bagaimana notasi dalam menuliskan limit fungsi. Notasinya seperti ini ya. Dan pada contoh yang kita sudah bahas pada video pertama, kita menggunakan fungsi berbentuk fx sama dengan 2x. Nah, fungsi fx sama dengan 2x ini sebenarnya kalau kita gambarkan grafiknya ya, grafiknya seperti yang sudah kita gunakan pada video sebelumnya, dia berbentuk sebuah garis lurus yang miring ke kanan dengan gradien sama dengan 2 ya. Dan ini kalau kita lanjutkan ke kanan maupun ke kiri, garisnya itu akan tetap lurus tanpa ada satupun titik yang putus. Artinya tidak akan terjadi misalnya di sini titiknya kemudian lompat seperti ini. Sehingga berapapun nilai, artinya itu adalah berapapun nilai x yang kita gunakan untuk mengisi di sini ya, berapapun angka x yang kita pilih untuk mengisi di sini, berapapun angkanya, maka kita akan selalu menghasilkan satu nilai yang real. Artinya semua terdefinisi pada berapapun nilai x. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah fungsi yang tidak biasa. Misalnya fungsinya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang 1 dibagi dengan x min 1. Apa istimewanya fungsi ini? Sekarang kita lihat. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita mencari nilai fungsi ini, ya, misalnya saya ingin mencari nilai f0, apakah ada nilainya? Sekarang kita tinggal ganti nilai x di sini dengan 0. 0 pangkat 3 kurang 1 dibagi 0 kurang 1. Hasilnya sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 sama dengan 1. Dia memiliki nilai. Bagaimana jika x-nya saya ganti dengan 2 atau f2? Maka f2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1 dibagi 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurangi 1 dibagi dengan 1 sama dengan 7 per 1 sama dengan 7. Ini juga ada nilainya. Begitu pula kalau saya ingin menanyakan nilai f10, maka saya akan temukan 10 pangkat 3 kurang 1 dibagi dengan 10 kurang 1 sama dengan 1000 kurang 1 dibagi dengan 9 sama dengan 999 dibagi dengan 9 sama dengan 111. Artinya ini juga memiliki nilai. Nah, sekarang permasalahannya akan muncul apabila kita menanyakan berapakah nilai fungsi ini apabila x-nya sama dengan 1. Sekarang kita substitusi nilai 1 ini menjadi 1 pangkat 3 minus 1 dibagi 1 minus 1. Apa yang terjadi? Kita akan menemukan 1 kurang 1 adalah 0. 1 kurang 1 adalah 0. Nah, bentuk ini ya adalah bentuk tidak tentu dalam matematika. Kenapa tidak tentu? Jadi bentuk 0 per 0 ini ya adalah salah satu bentuk yang tidak termasuk dalam penjabaran kita dalam sistem bilangan real ya.
Karena dia tidak tentu, maka nilai dari F1 ini menjadi tanda tanya. Ya, nilai dari F1 ini menjadi tanda tanya. Nah, kita tidak tahu berapa nilai F1 ketika X-nya sama dengan 1, atau ketika saya pakai bahasa lain ya, X sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan tanda tanya. Tidak diketahui. Nah, tapi sekarang kita belajar mengenai limit fungsi. Karena kita sedang belajar mengenai limit fungsi, maka kita tidak lagi penasaran dengan apa yang terjadi ketika ini sama dengan ketika X-nya sama dengan 1. Tapi kita akan bertanya, apa sih yang terjadi kalau X-nya ada di sekitar 1? Misalnya 0,5, 0,75, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Dari kanan juga seperti itu. Kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Berapakah nilai ketika X-nya berada di sekitar sini? Nah, untuk mengetahui berapa nilai F1, F-nya, bukan F1 ya, berapa nilai F ketika X-nya mendekati 1, maka kita bisa menghitung nilainya dengan cara seperti ini. Ya, kita mensubstitusi nilai 0,5, 0,99, 0,99999 dan seterusnya, seperti halnya yang sudah kita gunakan pada video sebelumnya. Nah, di sini kita sudah buatkan tabel dari nilai-nilai fungsi. Sekarang kita lihat di sini ada saya ganti dulu ya. Jadi hitam. Nah, dengan hitam, merah saja ya. Pada kolom ini adalah nilai X yang mendekati angka 1 ya. Ketika dia sama dengan 1, kita tadi tidak punya jawaban. Nah, sekarang kita coba mendekat dengan 1, 1,25 ya, hasilnya 3,8, ada nilainya. 1,1 semakin dekat ya, 3,3. 1,01 semakin rapat dengan 1, 3,030. Oke. 1,001 semakin dekat ya, 3,003. Kita dekati dari sebelah kiri, atau nilainya di sini disusun dari atas ke bawah ya. 0,75 nilainya adalah 2,313. Dekati lagi 0,9, hasilnya 2,71. Kita dekati lagi 0,99, 2,970. Kita dekati lagi 2,997. Dari angka-angka yang muncul di sini, coba kita perhatikan. Ternyata angka-angkanya ini 3,8, 3,3, 3,003, 003, 2,3, 2,7, 2,9, 2,997. Kelihatannya ini menuju pada angka tertentu, yaitu 3,0. Maka dengan menggunakan pendekatan tabel ini bisa saya katakan bahwa limit ya dari fx-nya adalah x pangkat 3 kurang 1 dibagi dengan x min 1 ya. Ketika x-nya mendekati 1 sama dengan 3. Ini dengan menggunakan pendekatan tabel seperti ini ya. Atau seperti ini juga bisa ya. Atau kita lihat pada grafiknya yang sebelah kanan. Coba kita lihat. Ketika kita bergerak, ini kan grafiknya nih, ini grafiknya ini. Ini grafik fungsi dari itu fx tadi ini berbentuk seperti ini, seperti parabola. Tetapi ketika dia tepat 1, di sini 1 ya, ini dia berbentuk bolongan seperti itu. Nah, sekarang kita akan bergerak seperti halnya pada video sebelumnya. Kita akan melakukan pergerakan dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ini ya. Kita mengikuti jalur pada fungsi ini, pada grafik ini. Kita jalan dari sini, kita jalan terus. Kita mendekati 1. Ternyata semakin kita mendekati angka 1 ini, maka nilai yang ada di sini itu semakin rapat dengan 3. Begitu pula sebaliknya, dari sebelah kanan kita mendekat. Kita semakin dekat dengan angka ini.
yang artinya kita langsung bisa menyimpulkan bahwa limit fungsi dari fungsi yang berbentuk X pangkat 3 min 1 X min 1 ya, ketika X nya menuju 1 ini mendekati 3. Nah, disinilah kegunaan fungsi. Kita gunakan ya limit fungsi untuk menyelesaikan atau untuk menentukan nilai-nilai di sekitar sorry ini warnanya, di sekitar titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis ini adalah ini tadi 1. Ketika dia sama dengan 1, dia menghasilkan bentuk 0 per 0. Ketika dia menghasilkan bentuk 0 per 0 atau dia menghasilkan bentuk-bentuk yang penyebut 0, maka itu kita namakan sebagai titik kritis. Atau titik kritis itu bisa nanti kita peroleh dengan beberapa kriteria yang lain. Namun titik kritis yang ada di sini ya, titik kritis yang ada di sini adalah titik kritis di mana nilai-nilai tersebut tidak terdefinisi. Maka kita gunakan pendekatan limit. Sampai di sini pendekatan limit sudah bisa memecahkan bagaimana nilai dari fungsi ini ketika dia mendekati 1. Ya. Oke, berikutnya kita akan membahas pada video berikutnya, kita akan bahas lagi bagaimana cara menentukan limit fungsi. Ini kita akan pelajari pada video berikutnya. Pada video ini cukup, kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.